Halo, Rifki di sini dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat salah satu shot dari video Agung Hubs yang terbaru. Apa yang kita buat? Ini yang kita buat. Nah, seperti itu. Sekitar 8 bulan yang lalu, saya pernah membuat video dengan teknik yang sama yang digunakan oleh Agung Hapsa. Dan berikut videonya. Nah, pada dasarnya teknik pembuatan video di Agung Hapsa itu sama dengan teknik pembuatan video saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan fundamentalnya atau dasarnya sehingga kalian bisa paham. Dan juga untuk kedepannya kalian bisa mengembangkan lagi konsepnya ke arah yang lebih jauh lagi dan lebih bagus lagi. Di sini saya akan menggunakan software Cinema 4D untuk membuat bola-bolanya dan segala macamnya. Kalian bisa menggunakan software lainnya seperti Blender, Maya, 3ds Max karena semuanya sama sebenarnya. Dan saya menggunakan After Effects untuk compositing. Di sini ada 6 tahap cara pembuatannya. Tahap pertama adalah shooting, terlepas dari praproduksi ya. Nah, shooting atau produksi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah movement kamera atau kamera movement. Nah, kalau misalnya kamera ada gerakannya, maka kalian perlu proses yang namanya motion tracking. Motion tracking sendiri adalah sebuah proses di mana komputer akan menganalisa gerakan kamera atau objek sehingga objek yang kita taruh dalam footage tersebut akan lock ya di tempat yang kita inginkan. Contoh analoginya seperti ini. Kalian memasang bingkai di dinding dan kalian tidak ingin jatuh. Bagaimana caranya? Kalian paku dindingnya dan kalian bisa taruh bingkainya dan tidak jatuh. Dan paku itu adalah motion tracking. Seperti itu. Kalau misal kamera ada still atau tidak gerakan, kalian bisa melewati proses namanya motion tracking tersebut. Oke? Yang kedua adalah lighting. Kita akan mengambil foto 360. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika kalian masuk ke software 3D, foto tersebut akan menjadi source pencahayaan utama di video kalian nantinya. Dan juga berfungsi sebagai untuk mendapatkan reflection sesuai dengan video kalian. Dan bagaimana cara mengambil foto 360? Caranya adalah bisa cari di Google mulai kamera. Saya tidak akan bisa menjelaskan di sini, tapi kalau saya sendiri itu menggunakan Google Kamera, app dari Play Store. Kalian bisa cari Google Kamera. Kalau misalnya HP kalian tidak support, caranya adalah kalian harus perhatikan lighting yang ada pada video kalian. Misalnya kalian perhatikan mataharinya, posisi di mana, kalian perhatikan kita taruh lighting di mana. Nah, nanti kalian replika lighting tersebut di software 3D seperti itu, ya. Tahap kedua ini kalian akan mengconvert atau mengganti format video kalian menjadi image sequence. Nah, image sequence adalah kumpulan image atau foto dan ketika kalian import ke software 3D atau software compositing, maka itu akan menjadi sebuah kesatuan video. Contoh, misalnya kalian merekam 30 fps dalam 1 detik, maka ada 30 foto yang akan kalian dapat seperti itu. Image sequence bisa berupa JPEG atau PNG. Kalau saya sendiri biasanya PNG atau enggak JPEG. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika kalian playback di software 3D akan jauh lebih cepat karena format itu ringan, ya. Seperti itu. Kita masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kita akan melakukan proses yang namanya kamera projection atau kamera mapping. Kamera projection atau kamera mapping adalah sebuah proses di mana kita akan mengkonstruksi ulang. Kita akan membangun ulang, kita akan memodeling ulang environment sekitar kita, environment yang ada di shot kita ke dalam 3D software. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya objek yang kita taruh di dalam footage kita itu akan berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Seperti itu. Contohnya di video koridor saya itu bola-bolanya itu akan berinteraksi dengan pintu yang ada, berinteraksi dengan dinding yang ada. Seperti itu. Kita masuk ke tahap keempat. Kita bisa melihat di video Agung Hapsa banyak banget kardus yang datang itu. Kita tidak akan memodeling duplikat kardus satu persatu, tidak. Kita akan menggunakan yang namanya partikel. Jadi kita taruh objeknya, nanti partikel akan memunculkannya objek itu sendiri gitu.
Oke, masuk ke tahap kelima. Di tahap kelima ini, seperti yang kalian lihat di video sekarang, itu visual effect breakdown banyak sekali layer di sana. Ada yang namanya motion vector, shadow, AO. Kita akan membahas itu di lain video nanti. Dan teknik itu yang namanya multi-pass render. Jadi multi-pass render itu ketika kita render, tidak hanya satu layer yang kita render, tapi berbagai macam layer, berbagai informasi data, seperti data tentang tadi ya, AO, ambient occlusion, shadow, motion vector, atau object ID. Kita akan buat lain videonya lagi ya nanti ya. Multi-pass render ini berguna supaya ketika kita masuk ke software compositing, kita masih mempunyai kontrol terhadap shot yang telah kita buat di software 3D ya. Nah, compositing tersebut adalah tahap ke-6. Nah, di tahap ke-6 ini kita akan mulai melakukan yang namanya proses compositing. Nah, proses compositing tersendiri adalah sebuah proses di mana kita menyatukan berbagai macam elemen menjadi satu keutuhan video. Seperti yang di atas, kita sudah merender multi-pass render. Jadi contohnya, kardusnya ini kayaknya terlalu terang, biar saya gelapkan seperti itu. Atau shadownya terlalu pekat, coba saya ini naikin lagi shadownya. Atau motion blurnya terlalu banyak, saya kurangi motion blurnya. Itulah gunanya compositing. Itu untuk supaya footage-nya kalian itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Kayak di apa ya maksudnya, di edit lagi lah gitulah. Nah, itu adalah 6 tahapan bagaimana cara membuat visual effects. Nah, bagaimana tanggapan kalian dengan video ini? Hah? Apakah kalian ingin tutorial lebih lanjut? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ya, bisa kalian tulis. Nah, dan mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan kata ya mohon maaf, karena saya juga I'm still learning, oke? Oke, thanks for watching. Saya Rifki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!